Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala ala 'abdihi al-kitaba liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di puasa yang ke-28, alhamdulillah kita dapat bersua kembali di channel Ifari Provinsi Bali. Mudah-mudahan di puasa yang terakhir ini kita diberikan kemudahan dan kekuatan oleh Allah dalam menjalankan ibadah puasa. Amin. Dan mudah-mudahan teman-teman penyuluh di Provinsi Bali yang melakukan mudik, mudah-mudahan diberikan keselamatan di perjalanan dan diberikan dalam keadaan sehat walafiat. Di puasa yang terakhir ini atau puasa di ke-28 ini, lagi sehari atau lagi 2 hari kita sudah memasuki hari raya Idul Fitri. Nah, di dalam penentuan awal Ramadan maupun akhir Ramadan, pastilah pemerintah, departemen agama, baik itu kabupaten, provinsi sampai pusat, mengadakan yang namanya Ru'yatul Hilal untuk menentukan awal dan akhir daripada bulan Ramadan. Nah, di dalam kitab yang saya bacakan ini saya akan membahas tentang hal-hal yang mewajibkan untuk berpuasa maupun untuk berbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Yajibu wajib saumu puasa Ramadan bi ahadi umuri khamsatin, dengan salah satu perkara yang 5. Ahaduha, adapun salah satunya daripada 5 perkara tersebut, jika milis Sa'bana, yakni menyempurnakan hitungan bulan Sa'ban, salasina yauman, yakni menjadi genap 30 hari. Wasaniha, dan yang kedua daripada 5 perkara yang menyebabkan mewajibkan kita untuk berpuasa adalah biru'yatil hilali, dengan melihat hilal atau bulan, bihaqqin dengan man ra'ahu, orang yang melihatnya, baik itu orang wa in kana fasiqan, walaupun orang itu fasik. Wasalisuha, dan yang ketiga daripada 5 perkara yang mewajibkan puasa Ramadan adalah bisubutihi, ditetapkannya bulan atau hilal bulan Ramadan, bihaqqin dengan kesaksian man lam yarahu, orang yang adil, dan kesaksian orang yang adil, baik dia melihat sahadatin, man lam yarahu bi'adli sahadatin, kesaksian orang yang adil dan bisa dipercaya bagi orang yang tidak melihatnya. Warabi'uha, dan yang keempat daripada 5 perkara yang mewajibkan puasa Ramadan adalah warabi'uha bi ikhbari adlin riwayatin, ikhbarin dengan pemberitahuan warta atau berita dari orang yang adil, mausukun, riwayatin mausukin, dari orang yang adil dan dapat dipercaya.
mausukun bihi, dengan pemberitahuan warta dari orang yang adil dan dapat dipercaya. Wa sawa'un waqa'a fil qalbi suku, baik ia membenarkannya amla au ghairi mausuki bihi, atau tidak, dari orang yang kurang dapat dipercaya. Fi qalbihi sidquhu, dapat dipercaya tapi ia membenarkannya. Wa khamisuha, dan yang kelima daripada hal yang mewajibkan untuk berpuasa Ramadan adalah bibatni dukhuli Ramadan bil ijtihadi, bibatni, dengan meyakini dugaan yang kuat, dukhuli, masuknya bulan Ramadan, bil ijtihadi, dengan ijtihad, fiman istibaha, bagi orang yang merasa ragu-ragu terhadap, fiman istibaha alaihi dzalik, bagi orang yang merasa ragu-ragu terhadap masuknya bulan Ramadan. Nah, di sini di dalam kitab ini dijelaskan bahwasanya yang mewajibkan kita untuk melakukan atau memulai atau awal daripada bulan Ramadan itu ada 5 perkara. Jika sudah ada salah satu daripada 5 perkara tersebut, yang pertama adalah untuk menentukan bulan Ramadan adalah bikamali Sa'bana, dengan menyempurnakan hitungan bulan Sa'ban. Jikalau bulan Sa'ban itu 30, maka di saat tanggal 29 itu diadakan Ru'yatul Hilal untuk menentukan awal bulan Ramadan. Jika tampak, maka tanggal 29 atau tanggal ke-30 itu sudah bisa dimulai untuk berpuasa Ramadan. Tetapi pada poin yang pertama ini, bikamil Sa'bana, maka pada tanggal 29 itu bulan tidak terlihat, maka untuk dianjurkan untuk menyempurnakan hitungan bulan Sa'ban menjadi 30 hari. Jadi jika tanggal 29 di bulan Sa'ban tidak terlihat, maka harus disempurnakan menjadi tanggal 30 hitungan daripada bulan Sa'ban tersebut. Maka Ramadannya sudah pasti di tanggal 1-nya atau selesai daripada tanggal 30 tersebut. Ini dasar yang dipakai untuk melakukan awal bulan Ramadan. Nah, perkara yang kedua yang dijadikan patokan untuk memulai bulan Ramadan adalah dengan biru'yatil hilali, dengan melihat hilal atau melihat bulan, baik itu melihat bulan secara langsung tanpa alat maupun melihat bulan dengan mempergunakan alat yang canggih. Nah, ini pun juga sama dengan apa yang poin pertama tadi. Jikalau pada saat menentukan saat kita awal pertama kali bulan Ramadan, kesaksian orang tersebut, maka ditetapkan pada minggu-minggu yang lalu ditetapkan di hari Sabtu. Andai kata pada saat Ru'yatul Hilal itu tidak ada daerah yang melihatnya, maka kita akan memulai Ramadannya pada hari Ahad besoknya. Alhamdulillah di daerah Aceh itu melihat, maka kita bisa melaksanakan puasa di hari Sabtunya. Nah, itu hal-hal atau penyebab diwajibkannya
kita untuk memulai puasa Ramadan. Itu hal yang kedua, yang ketiga, yaitu bisubuti fi haqqin man lam yarahu bi'adli syahadatin. Itu dengan ditetapkannya hilal bulan Ramadan dengan kesaksian orang yang adil dan bisa dipercaya bagi orang yang tidak melihat hilal tersebut. Nah, ini yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian yang keempat, yaitu yang mewajibkan kita untuk memulai puasa Ramadan. Yang keempat yaitu warabi'uha bi ihbarin adilin riwayatin mausukin bihi sawa'un waqa bil qalbi sidqu am lam yara am la au ghairu mausukin bihi, yaitu dengan pemberitahuan warta dari orang yang adil dan dapat dipercaya baik ia membenarkannya atau tidak, atau dari orang yang kurang dapat dipercaya tapi ia membenarkannya. Nah, itu untuk bagian yang keempat, hal-hal yang menyebabkan kita diwajibkan untuk memulai daripada bulan puasa. Yang kelima, yakni wakhamiswa bi batni dukhuli ramadhana bil ijtihadi fiman istibaha alaihi dzalik. Dengan meyakini dugaan yang kuat masuknya bulan Ramadan dengan jalan ijtihad, yakni berusaha dengan segala cara yang ada bagi orang yang merasa ragu terhadap masuknya bulan Ramadan. Nah, ini ijtihad di sini adalah dengan ijtihad di sini adalah dengan berupaya melakukan ru'yatul hilal, menghitung atau dengan hisab atau dengan ilmu falak astronomi. Nah, ini yang sering tertera keterangan untuk mulai dan akhir Ramadan yang sering tertera di kalender. Itu adalah ijtihad yang dilakukan melalui ilmu falak dan perhitungan astronomi. Nah, inilah hal-hal yang mewajibkan jika salah satu hal tersebut ada, maka kita harus wajib atau sudah memulai untuk berpuasa maupun untuk berhari raya. Nah, dari kelima hal ini yang sering dipergunakan adalah antara yang nomor 1, nomor 2, dan nomor 3, dan nomor 5. Kalau nomor 1 itu adalah hitungan yang dilihat dari bagi orang yang tidak menggunakan ilmu falak dan tidak melakukan ru'yah. Artinya, jika hitungan bulan Sa'ban itu sudah tanggal 29 dan dia tidak melihat bulan, maka bulan Sa'ban itu disuruh untuk menyempurnakannya hitungan bulannya, yaitu genap menjadi 30 hari. Kalau sudah genap 30 hari, maka di tanggal berikutnya itu sudah sah atau wajib untuk berpuasa, yakni bika mali sa'bana salasina yauman, yakni menyempurnakan bulan Sa'ban, hitungan bulan Sa'ban genap menjadi 30 hari. Karena hitungan bulan Hijriyah itu kebanyakan adalah bulan yang ganjil, yaitu 29. Akan tetapi kalau pas di tanggal 29 itu tidak terlihat, maka disuruh menyempurnakan. Ini didasarkan daripada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Barang siapa yang melihat bulan di antara kamu, yaitu bulan ru'yatul hilal, falyasumhu, maka berpuasalah.
jika melihat. Akan tetapi kalau jika tidak melihat, maka disuruh untuk menyempurnakan bikamalis sa'bana salasina yauman. Itu untuk menentukan awalnya. Kemudian di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga disebutkan sumu li ru'yatihi. Berpuasalah kamu jika melihat hilal atau melihat bulan. Jadi kalau kita melihat bulan, pada melihat bulan itu bulan tanggal berapa? Nah, tanggalnya berarti di tanggal 29 di bulan Sya'ban. Kalau orang kampung biasanya menyebutnya dengan bulan Roah, ngeroah, karena di saat itu banyak orang yang melakukan sedekah-sedekah atau selamatan-selamatan menjelang menjelang puasa Ramadan. Makanya sering disebut dengan ngeroah ruah, padahal itu adalah di saat di bulan Sya'ban, yakni terkait hal tersebut di dalam hadis yang tadi saya sebutkan, sumu li ru'yatihi, berpuasalah kamu jika melihat bulan. Nah, andai kata tidak melihat bulan, maka disuruh untuk menyempurnakan, yakni menyempurnakan hitungan di bulan Sya'ban tersebut menjadi jumlahnya 30 hari. Itu adalah hal yang dipergunakan Kementerian Agama, yaitu dasar yang pertama. Dasar yang kedua juga disebutkan wasaniha bi ru'yatil hilal, dengan melihat bulan. Maka besok insya Allah Kementerian Agama akan melakukan yang namanya ru'yatul hilal pada tanggal atau puasa ke-29 untuk melihat apakah awal bulan Syawal itu sudah nampak di tanggal tersebut ataukah tidak. Andai kata nampak, maka di tanggal 30 kita akan melaksanakan Hari Raya Idul Fitri. Akan tetapi jika tidak nampak tanggal atau ru'yatul hilal pada tanggal 29, maka digenapkan walitukmilul iddata, maka disempurnakan bilangan bulan sebelumnya atau bulan Ramadan tersebut menjadi tanggal 30. Sama seperti tadi, kalau awal puasa jika tidak melihat bulan, maka bika mali Sa'ban salasina yauman. Nah, untuk mengakhiri daripada bulan Ramadan juga seperti itu, dilakukan yang namanya ru'yatul hilal. Apakah kelihatan tanggal 1 bulan Syawal di tanggal 29 bulan Ramadan, itu jika di tanggal tersebut nampak, maka Syawal akan terjadi pada tanggal 30-nya. Andai kata tidak, juga sama seperti penentuan awal bulan Ramadan, maka disempurnakanlah jumlah bilangan bulan Ramadan menjadi 30. Maka akan terjadi yang namanya Hari Raya Idul Fitri itu nanti pada tanggal 31 April. Tanggal 31 Maret. Nah, itu kalau nanti dalam proses ru'yatul hilal itu tidak mendapatkan bulan yang memenuhi syarat untuk terjadinya namanya Hari Raya Idul Fitri. Nah, kemudian yang keempat, ini adalah bagian daripada Pemerintah Agama Republik Indonesia melalui Departemen Agama, yakni dengan ditetapkannya hilal. Artinya, jika ada suatu daerah, jika ada suatu tempat, jika ada seseorang yang melihat bulan dan orang itu siap, berani, mau disumpah dengan kesaksiannya, maka
dengan disebut mana dia? Wasaliha bisubuti fi haqqi ma bihaqqi man lam yarahu bi adli sahadat. Yaitu dengan ditetapkannya hilal bulan Ramadan dengan kesaksian orang yang adil dan bisa dipercaya bagi orang yang tidak melihatnya. Nah, ini sidang isbat. Istilahnya kalau di Departemen Agama itu adalah sidang isbat, hasil daripada ru'yatul hilal seseorang atau lembaga yang siap disumpah atau siap dijadikan dasar untuk memutuskan sidang isbat apakah awal Ramadan, apakah awal dari menjadi 30 hari. Mudah-mudahan di dalam ru'yatul hilal nanti mendapatkan ru'yah yang terbaik. Apakah itu nanti nampak? Kalau nampak berarti puasa kita genap menjadi 29, dan jika andai kata tidak nampak, maka puasa kita akan dilaksanakan genap menjadi 30 hari. Nah, itulah 5 hal yang mewajibkan kita untuk memulai pelaksanaan awal bulan Ramadan dan akhir atau hari akhir daripada bulan Ramadan atau awal daripada bulan Syawal. Nah, inilah dasar yang dipergunakan. Nah, yang keempat tadi adalah yang sering dipergunakan oleh saudara kita. Jadi, Departemen Agama atau pemerintah mengambil keputusan yang seperti dalam hadis yang saya sebutkan tadi, sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yati fa in hubiya alaikum fa akmilu iddata sa'bana salasina. Jadi berpuasalah kamu sekalian karena melihat hilal tanggal 1 Ramadan dan berbukalah kamu atau berlebaranlah kamu karena melihat hilal tanggal bulan Syawal. Apabila tertutup oleh kamu di dalam melihat hilal ru'yatul hilal, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban dengan hitungan 30 hari. Jadi menyempurnakan hitungan bulan Sya'ban itu artinya menentukan untuk awal bulan Ramadan jika tidak nampak ru'yatul hilal, dan menyempurnakan walitukmilul iddata, menyempurnakan tanggal bulan tersebut atau bulan di Ramadan itu untuk menentukan daripada awal tanggal bulan Syawal atau hari raya Idul Fitri. Nah, itu hal-hal yang mewajibkan kita untuk menentukan awal bulan Ramadan maupun awal daripada bulan Syawal atau akhir daripada bulan Ramadan. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Jika ada benarnya apa yang saya sampaikan, itu datangnya dari Allah. Dan jika ada kesalahan, kekeliruan, atau kekurangpasan di dalam saya menyampaikan, itu datangnya dari kehilafan, kekurangan, dan kedoifan saya selaku manusia. Kurang lebihnya, apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum ma'asalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.